Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video hands-on kali ini terkait mata kuliah Jaringan Komputer 2, terkait dari hands-on lab 4.5.1 pakai tracer Intervillan Routing Challenge. Saya akan mempraktekkan sekaligus menjelaskan terkait dari lab 4.5.1 ini, teman-teman. Lab ini bertujuan untuk melatih kemampuan kita dalam membangun komunikasi antar VLAN menggunakan router ya, yang dikenal sebagai metode router on a stick. Nah, dalam lab ini teman-teman, kita akan mengkonfigurasi VLAN, trunking, terus sub-interface router, dan pengujian konektivitas ya, sehingga semua perangkat dalam VLAN yang berbeda tetap bisa saling berkomunikasi. Tujuan dari lab ini sendiri itu yang pertama mengkonfigurasi VLAN pada switch, lalu yang kedua mengatur trunk dan native VLAN, yang ketiga mengkonfigurasi interVLAN routing pada router, dan terakhir memastikan seluruh perangkat dapat saling terhubung. Langsung aja kita masuk ke praktikumnya. Sini. Sini persenannya masih 0%. Ada addressing table, lalu ada VLAN dan port assessment table ya di sini. Nah, di langkah pertama kita itu akan konfigurasi IP address pada router 1 ya. Tujuannya ya dia memberikan alamat IP ya sebagai gateway untuk setiap VLAN. Sebentar, kita masuk ke R1. Di R1 kita di sini langsung enter aja, kita enable dulu. Lalu kita langsung masuk ke configure terminal. Sini kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/1. Oke, udah. Di sini kita shutdown dulu. Shutdown. Lalu kita lanjutkan dengan interface Giga Ethernet 0 ke 0 slice 1 titik 10. Sambil kita geser dulu. Ini udah 1% ya. Enter. Lalu encapsulation dot 1Q 10 ya, 10. Enter. Dan kita lanjutkan dengan memberi IP. Sini IP. Ini ya di Giga ini. IP address 172.17.10.1 ini ya. Lalu subnetnya 255.255.252. Enter. Lalu kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/1 titik 20 ya selanjutnya. Oke. Encapsulation lagi dot dot
1Q, sekarang yang 20 ya. Lalu kita beri IP address-nya. IP address di sini dia 172 20 17 20.1, subnetnya 255 salah ya, tadi kita ngatur si ininya 252. Sabar, kita selesaikan ini dulu. Titik 0, kita masuk lagi ya ke interface ini, kita masuk dulu ke sini, lalu kita masuk ke encapsulation ini, lalu kita lanjutkan dengan IP address-nya. Nah, ini kita ganti 0. Baru kita masuk lagi ke yang 3 ya, Giga Ethernet 1.30. Ini kita ganti 3. Interface Giga Ethernet 0/1.30. Lalu kita masuk ke encapsulation ya. Encapsulation ini diganti 30. IP address ini diganti, di sini kan 30.1 ya. 30.1, subnetnya sama 255.255.0. Lalu udah, kita masuk ke si ini ya, si 1.88. interface Giga 0/1.88. Encapsulation DOT 1Q88 native. Oke, IP address-nya kita ganti 88. Subnetnya sama, enter. Oke, kita udah ya. Selanjutnya yang 88 sudah, kita lanjutkan dengan yang 99 nih, terakhir 99. Kita gini aja ya, kita masuk ke 99. Kita encapsulation lagi, tapi di sini ya, 1.9. Lalu IP address-nya kita ganti di sini, ininya 99.10. Di satu ini kita tambahin 0, di sini 99. Oke, kita N ya. Oke, udah. Itu terkait dari settingan konfigurasi pemberian IP dari router 1 ya. Kita sudah berikan, setiap sub interface itu berfungsi sebagai default gateway untuk masing-masing VLAN. Nah, kita masuk ke switch. Langkah selanjutnya kita masuk ke switch. Agar switch ini bisa dikelola dari jaringan manajemen VLAN ya. Kita enter, masuk enable, lalu konfigurasi terminal.
Ini ya, sesuai dari addressing table VLAN 99. Sebentar, kita geser dulu. Ini persentasenya udah 55% teman-teman. Jadi di S1 ini setelah masuk konfigurasi terminal, kita masuk interface VLAN 99, masuk ya. Lalu kita beri IP address di sini VLAN 9.172, kita assign aja. Oke, subnetnya sama ya, 255.255.255.0, enter. Lalu no shut. Oke, udah. Lalu kita berikan IP default gateway-nya, IP, kita keluar exit, IP di default gateway di sini 172 17.99.1 ya, enter. Nah, IP ini tuh digunakan khusus untuk manajemen switch ya, bukan untuk forwarding data user. Kita masuk untuk membuat dan memberi nama VLAN ya teman-teman. Tujuannya ini untuk membagi jaringan berdasarkan kategori pengguna ya. Tapi kita melakukannya di switch ya, di switch ini. Ini ada VLAN-VLAN-nya. Kita masuk dulu VLAN 10, enter, name. Di sini faculty atau staff. Copy, paste. Oke. VLAN 20, enter. Name-nya di sini student. Oke, lanjut VLAN 30. Name-nya di sini guys atau default, dan kurang default. Kita hapus ini, lalu kita paste. Lanjut ke VLAN 88. Name-nya native ya. Name, name lagi, native. Oke, lanjut ke VLAN 99. Name-nya management. Copy, masuk lagi, kita paste name-nya management. Lalu di sini kita masuk ke interface range F0/11 sampai dengan 17. Oke. Kita masuk switch port mode
access, enter, terus switch port, access, VLAN 10, enter, lalu masuk ke interface range, ini dia diganti 18 sampai dengan 24, enter, lalu switch port, mode access, enter, lalu switch access VLAN 20, enter, masuk lagi ke interface range, dia dari fast internet 0/6 sampai dengan 10 ya, 10, enter, lalu switch port mode access, dan ini switch access VLAN 30. Oke. Kita exit dulu. Sini kita masuk ke interface giga 0/1, baru kita switch port mode terang ya, mode terang, enter, mode terang udah, baru switch port lagi, terang, native, VLAN 88. Oke. Lalu kita exit lagi dan kita masuk ke interface range lagi, range fast internet 0/1 sampai 5, giga ethernet 0/2, enter, baru shutdown. Oke, udah. Di sini kita cek result terlebih dahulu. Itu yang belum benar IP address dari ini belum. Oke, kita masuk ke R1 lagi ya. Kita masuk R1. R1 ini kita masuk terminal lagi, interface VLAN 99, lalu IP address berapa nih, 99, dia di 117.1.10.255.255.255.0 Alpha 3. Dia masuk sini,
VLAN ID-nya benar, IP address-nya incorrect. Slice giga dia di giga. Oke, IP address-nya 10 ya. Coba kita gini dulu. Sebentar ya teman-teman, saya juga bingung kenapa. Nah, kita end dulu. Kita masukkan terminal, lalu kita masuk ke interface giga 0 slice 1.99 encapsulation-nya tadi udah, encapsulation DOT1Q99 lalu IP address kenapa tadi tidak bisa, karena di sini kan saya masuknya interface VLAN 99 ya, bukan dari interface giga ethernetnya. Udah ya, kita udah memberikan udah menentukan VLAN untuk setiap port user, kita udah juga konfigurasi terang dan native VLAN, udah menonaktifkan port yang tidak digunakan ya. Lalu kita coba ping ya, dari PC 1 itu kan dia 21, kita sebentar, konfigurasi dan server, coba kita ini 21 ya, kita ping ya, ping ke PC 3.
kita contohkan salah satu. Dia sudah replay ya, tidak RTO. Jadi ping dari P1 yang berada pada VLAN 10 ke 30 dia bisa. Ini pingnya berhasil, maka inter-VLAN routing itu sudah berjalan dengan baik ya teman-teman. Nah teman-teman, dari praktik kita tadi kita sudah mempelajari bahwa VLAN itu membutuhkan routing agar bisa saling berkomunikasi. Dengan metode router on a stick, satu router dapat menangani banyak VLAN secara efisien. Lab ini juga menekankan pentingnya konsistensi VLAN ID, ya nama-namanya itu harus sama, lalu konfigurasi trunk dan native VLAN, serta penentuan gateway yang benar. Tadi kan ada yang salah ya, interface-nya atau giga ethernet-nya tadi. Saya rasa cukup ya hands-on dari lab 4.5.1 terkait dari VLAN routing challenge ya. Melalui praktik ini diharapkan kita itu mampu memahami dan mengimplementasikan konsep inter-VLAN routing pada jaringan skala kecil hingga menengah. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri hands-on kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.